Halo, salam teman-teman. Saya Daniel Lovian dari Universitas Kristen Immanuel, Yogyakarta. Nah, saya angkatan 2019, MG 2019. Kali ini saya akan mempresentasikan musik barok, musik klasik, dan musik-musik musik-musik lama yang akan kita bahas kali ini. Barok pada umumnya. Istilah barok dari sekitar tahun 1600-1750 dalam sejarah musik merupakan satu epoche yang utuh yang disebut barok atau zaman basso continuo atau general bass atau zaman stilo concertante. Istilah barok untuk pertama kali dipakai sebagai nama gaya kesenian dalam buku ensiklopedia. Jadi kalau ada buku-buku ensiklopedia berasalnya dari barok ya teman-teman. Karangan Denis Diderot pada tahun 1750 dan diartikan menurut kata Portugis barucho sebagai bulat miring loncong kira-kira seperti bentuknya mutiara. Lanjut, batas waktu. Awal masa barok di sekitar tahun 1600 cukup jelas sebagai awal gaya musik baru. Dan orang pada waktu itu merasa bahwa mulailah masa baru dengan perasaan dan pikiran baru. Sebaliknya akhir masa baru tidak begitu jelas. Sekitar tahun 1750 akhir hidup uh, kita lanjut bagian C, perasaan dan pikiran orang baru. Jadi, perasaan dan pikiran orang dari zaman tertentu tercermin dalam segala segi hidup dan kebudayaan. Manusia dalam zaman baru tidak hanya melihat diri sendiri sebagai citra Allah, sebagai pedoman dan ukuran keindahan seperti terjadi pada zaman Renaissance. Ia mulai memperhatikan juga perasaannya dalam bahasa Latin, affectus, dan imajinasinya dalam bahasa Yunani, fantasia. Jadi orang barat berusaha keras untuk menambah kesan mewah, berlimpah-limpah, mereka tak enggan untuk memperluas batas realita hidup dan dengan khayalan-khayalan yang fantastis. Jadi bagian D-nya proses kreasi. Jadi para seniman baru tidak hanya menirukan alam seperti para seniman, tetapi mereka berkarya secara kreatif, jadi secara inovatif, sebagai jenius dengan perasaan dan akal pikiran. Proses ini kadang seakan melawan alam, jadi menentang alam ya. Setiap bentuk yang diciptakan oleh manusia merupakan salah satu langkah untuk mengatur alam ciptaan. Maka banyak bentuk baru nampak dibuat-buat dan kurang wajar. Mulai dari cara menghormati orang sampai kebiasaan memakai rambut palsu. Dari etiket sopan santun yang kaku sampai kebiasaan kastrasi untuk mempertahankan suara anak pada penyanyi dewasa. Situasi politik sosial. Masyarakat zaman baru masih mempertahankan sistem golongan lama. Raja kaum bangsawan, kaum rohaniawan, penduduk kota, dan petani. Musik diciptakan dan dipentaskan terutama pada istana sponsor oleh bangsawan. Gereja katedral disponsori oleh uskup sebagai pemimpin gereja lokal. Di kota disponsori oleh pemerintah lokal. Jadi situasi politik sosial itu sudah disponsori oleh bangsawan, oleh uskup sebagai pemimpin gereja, dan disponsori oleh yayasan swasta. Jadi ada yang mensponsori mereka. Yang F, dasar kesenian barat. Gaya barat mendapat titik pangkal di Italia. Tahun 1568 di Roma dibangun gereja Dua Yesus sebagai peringatan akan St. Ignatius dari Loyola yang dimakamkan dalam gereja ini. El Greso dan Tintrotetto menghias gereja ini dengan lukisan yang sangat petitis dan perasaan. Musik angkasa dan klasifikasi musik. Dalam zaman baru kembali dijunjung tinggi teori Pythagoras tentang musik angkasa pada abad pertengahan bayangan antik tentang musik angkasa.
ini telah ditingkatkan sebagai musika koelistis atau pujian alam raya kepada Sang Pencipta, serta musika Angelica, pujian pada Allah oleh para malaikat di surga. Saya akan menjelaskan sedikit tentang musika mundana, musika humana, musika instrumentalis. Jadi musika humana itu musik yang hadir dalam dunia dan angkasa, termasuk musim-musim dan harmoni dari makrosmos. Nah, kalau musika humana, harmoni dalam badan manusia seperti anggota badan, emosi, hubungan antara jiwa dan badan, harmoni dalam mikrokosmos. Yang ketiga, musika instrumentalis, musik yang berbunyi secara fisik, yakni hasil bunyi alat musik, musik instrumental dan suara manusia, musik vokal. Jadi kayak AIWO, musik vokal seperti itu ya. Pada abad ke-13, musika mundana dan musika humana dipersatukan menjadi musika teoretika atau musika spekulativa dan musika instrumentalis, mulai disebut musika pratisa. Nah, jadi itu. Nah, kita lihat ada simbolik nada. Jadi kita bisa lihat sama-sama ada simbolik nada seperti ini. Oke. Nah, musika poetika. Apa sih yang dimaksud dengan musika poetika? Oke, saya akan bahas di sini. Yang dimaksudkan dengan musika poetika tak lain dengan ilmu komposisi pada zaman barok atau suatu komposisi sedikit banyak disertai improvisasi, hiasan dengan ornamen atau diberi wajah dengan frasering, deklamasi tertentu. Jadi begitu ya. Musik efektif termasuk tujuan pokok musik barok untuk melukiskan afek. Yang dimaksudkan dengan afek pada zaman barok tidak sama dengan perasaan zaman romantik. Para pemusik barok yakin bahwa dalam tangga nada dan interval musik patokan-patokan sikap jiwa manusia. Nah, sekarang alat musik dalam zaman barok, alat musik terus berkembang atau dikembangkan ya. Sebenarnya proses ini sudah mulai pada zaman Renaissance ya, bukan Renaissance. Maaf. Bukan jenis alat musik yang ditambah kecuali piano atau Hammerklavier. Jadi ini piano kuno. Tetapi mutu dari suara termasuk usaha untuk meningkatkan ungkapan afek atau perasaan. Alat musik yang dipakai pada zaman barok. Nah, ini alat musik yang dipakai pada zaman barok. Nah, dalam musik istana dan gereja, musik seni yang dipakai adalah biola, biola alto, cello, lute, gitar, theorbe, harpa, sembalo atau harpsichord sama aja ya, organ, flute, horn, trompet, pauken. Jadi ada sekitar 13-an ya. Dalam musik rakyat biola sederhana. Nah, ini kita sudah jelaskan tadi biola, ada biola alto, cello dan sebagainya. Nah, sekarang kita membahas opera masa barok. Jadi opera itu apa sih? Nah, di Italia, sejarah opera barok berakar pada zaman Renaissance, di mana kebudayaan Yunani klasik mulai dihidupkan kembali, terutama di lingkungan sarjana-sarjana, penyair-penyair, seniman-seniman musik, pangeran-pangeran dan tokoh-tokoh masyarakat Italia. Jadi dulu sudah ada namanya sarjana-sarjana musik ya. Sudah ada tokoh-tokoh masyarakat, sudah ada seniman-seniman musik pada zaman itu. Di Florence, jadi opera mulai berkembang pertama kali di Florence, di Italia Utara, di bawah pimpinan seorang kesatria bernama Giovanni Bardi, Pangeran di Vernio, sekitar 1534 sampai 1614. Nah, ini salah satu tokoh namanya Claudio Monteverdi pada 1567
sampai 1643. Nah, beliau ini lahir di kota Cremona, Italia Utara, yang terkenal sebagai pusat pembuatan biola. Jadi pembuatan biola itu dulunya di sana. Di sanalah Monteverdi menerima pendidikannya yang pertama di Marc Antonio Ingegnerie 1545 sampai 1552 masa pendidikannya. Jadi seorang komponis polifon klasik Renaissance. Tahun 1590 Monteverdi pindah dari Cremona ke Mantua, di mana ia bekerja sebagai penyanyi dan pemain biola pada istana keluarga bangsawan termasuk bernama Gonzaga. Jadi kalau sekarang nyanyi-nyanyi di kafe, nyanyi di restoran, di weddingan atau reguleran. Kalau dulu zaman-zaman dulu mereka menyanyi di istana-istana. Opera di Prancis, Ballet de Cour. Jadi menjelang akhir abad 16 Prancis pun orang berusaha untuk menciptakan jenis teater baru menurut contoh klasik Yunani, dengan diikutsertakan kesenian sastra, musik, tari, arsitektur, seni lukis, dan tata busana. Jadi semua menjelang akhir abad 16 Prancis pun berusaha untuk menciptakan jenis teater baru. Jadi seperti seni lukis, tata busana, dan lainnya. Opera di Inggris. Perlu diketahui bahwa perkembangan musik baru di Inggris dipengaruhi oleh suatu peristiwa yang terjadi pada tahun 1694. Raja Charles I dihukum mati atas desakan Lord Oliver Cromwell pada permulaan abad ke XV 111. Di negeri Inggris sudah terdapat suatu jenis kesenian yang boleh disebut sejenis pelopor opera, ialah masque. Dinamakan demikian sebab para peran memakai topeng, jadi masker ya, mask. Kita masuk di oratorio masa baru pada awal abad 17. Dalam rangka kontra reformasi, di Italia berkembang suatu gerakan devosional yang cukup kuat, yang tidak terbatas pada perayaan ibadat di gereja. Untuk pertemuan mereka menciptakan suatu ruangan non-liturgis yang disebut oratorio, yang berarti ruang doa. Perintis dalam hal ini ialah Filippo Neri, yang bahkan mendirikan suatu terikat bernama Congregación dei Preti dell'Oratorio. Oratorio Latino. Sejarah oratorio Latino terbatas pada abad 17. Syairnya diambil dari kitab suci atau perjanjian lama, namun diolah dan ditambah secara puitis. Namun oratorio Latino seperti juga oratorio Vulgare tidak dipakai dalam ibadat. Nama para komponis ialah F. Foggia, B. Graziani, dan terutama Giacomo Carissimi. Oratorio Vulgare ini adalah berkembang terus sejajar dengan opera lainnya. Artinya opera dan oratorio saling berpengaruh, adapun tempat dan perkembangannya. Kita masuk pada musik klasik di tahun 1750 sampai 1820. Klasik pada umumnya. Jadi istilah klasik dan klasisme sering dipakai untuk musik, namun artinya tidak begitu jelas. Semula tidak ada zaman atau gaya klasik. Menurut ensiklopedi Indonesia, klasik adalah suatu karya umum berupa karya cipta dari zaman lampau yang bernilai seni serta ilmiah tinggi. Menurut Frederick Bloom, musik klasik adalah karya seni musik yang sempat mengintikan daya ekspresi dan bentuk bersejarah sedemikian hingga terciptalah suatu ekspresi yang meyakinkan dan dapat bertahan terus. Namun salah pula bila istilah klasik hanya diartikan sebagai puncak perkembangan dan suatu kesenian. Batas waktu zaman klasik selama abad 19 menjadi biasa bahwa tahun 1750 wafat J.S. Bach
dipandang sebagai awal era baru yang disebut klasik. Namun sejak tahun 1730 di Prancis, perkembangan gaya galan terlihat di bawah. Klasik suatu reaksi terhadap baru. Ada gaya galan yang memulai Prancis sejak 1730, gaya sensitif yang berasal dari Inggris. Opera masa klasik, jadi ada opera seria, opera buffa, opera di Prancis, ada grand opera pada pertengahan abad 18. Ada opera comique di samping grand opera yang sedang sebagai opera untuk golongan tradisional. Kita masuk ke bab 3. Oratorio masa klasik. Jadi oratorio klasik sekitar tahun 1750 merupakan lanjutan dari oratorio barok Italia. Oratorio Italia Napoli merupakan karya untuk solis. Jadi di kota Napoli dulu ya. Kor hampir tidak main peranan. Syairnya diambil dari kitab suci yang dibawakan dalam resitatif ceko, sama halnya seperti dalam opera. Musik gerejawi masa klasik. Gereja Katolik. Ada tokoh yang bernama Haydn pernah berkata, "Karena Allah memberikan kepadaku suatu hati yang gembira, maka ia kiranya akan memaafkan adaku bila aku mengabdi kepadanya dengan hati bira." Haydn dan Mozart mengabdi kepada Allah dengan hati gembira, sama seperti banyak seniman klasik yang lainnya membangun, mengukir, dan melukis dengan sikap yang sama. Nah, ada tokoh-tokoh musik-musik pada zaman dulu, ada Haydn, ada Mozart, ada Beethoven. Mozart mengarang 15 misa, kebanyakan waktu bertugas di Salzburg. Kalau Haydn mengarang 15 misa dan 3 oratorio serta sejumlah karya rohani kecil. Kalau Beethoven hanya mengarang 2 misa. Yang pertama ialah misa C mayor op 86 pada tahun 1807. Gereja Protestan. Johann Sebastian Bach memang merupakan suatu puncak dalam sejarah musik gereja Protestan. Maka sampai saat ini ada yang berpendapat bahwa komposisi rohani dan dalam gereja Protestan selama paruh kedua abad 18 merosot dari ketinggian zaman Bach. Namun kalau apa yang berkembang sesudah Bach diukur dengan karya Bach, maka tidak dapat mengertikan sebagai nilai sendiri. Jadi pada zaman Bach itu adalah suatu puncak dalam sejarah musik gereja Protestan. Jadi dia sudah mengembangkan karya-karya seperti itu. Musik orkes pada masa klasik. Nah, kita bisa lihat di sini ada gambar-gambar musik-musik klasik pada zaman dulu. Ada biola 1, ada biola 2, ada alto, cello, bass, klarinet. Kita bisa lihat sama-sama di sini. Ada pauken, horn, trombon, trompet, flute, piccolo. Dan ini adalah skema atau orkestra pada zaman dulu dan sekarang. Komposisinya seperti ini. Musik kamar era klasik. Musik kamar mendapat nama dari tempat di mana dipentaskan, bukan di gereja atau di teater, tempat pentas umum, tetapi di ruang khusus yang tidak terlalu besar. Namun sejak 1750, musika dan da camera juga berkembang menjadi musik pentas. Biola dan piano. Di Italia pada abad 18 terdapat tradisi piano yang makin virtuos dan melodius. Tradisi-tradisi ini berdasarkan buku pelajaran dan latihan yang ditulis oleh G. Tartini, P. Nardini, A. Lolli, dan sebagian tokoh-tokoh lainnya. Trio piano. Trio dari biola, cello, dan piano merupakan kombinasi standar dalam musik kamar dengan piano. Pendahuluannya ialah sonata biola. Flute, BC, cello memang perlu untuk memperkuat nada bass karena bass piano pada waktu itu belum kuat. Jadi masih belum terlalu terdengar kencang. Ya. Baru dalam trio Beethoven, cello dan biola sungguh mandiri.
Nah, kita masuk musik romantik pada tahun 1890. Romantik pada umumnya, istilah romantik, kata romantik adalah romantis. Sebenarnya berasal dari sastra abad 18. Sejak awal abad 19 dipakai secara umum tanpa diberi arti dan batas yang jelas. Apakah yang dimaksudkan suatu gaya, suatu teknik, bentuk-bentuk tertentu, ataukah hanya suatu sikap saja, terutama dalam kesenian. Kita bisa lihat di sini musik romantik dalam konteks sejarah umum. Abad 19 adalah sangat kaya yang kecenderungan perkembangan dan peristiwa yang sangat aneka, bahkan perlawanan satu sama lain. Politik abad 19 sibuk dengan restaurasi dalam berpuncak pada Kongres Wina 1814-15. Perkembangan musik romantik seluruhnya dapat dilihat dalam fase-fase sebagai berikut. Jadi kita bisa lihat ya, ada romantik awal, romantik tinggi, romantik akhir, musik pada pergantian abad 1890 sampai 14. Kita bisa lihat sama-sama di sini. Next. Ciri khas musik abad 19, bentuk-bentuk musik klasik tetap dipertahankan juga pada musik romantik. Namun ternyata terjadi suatu perubahan dan perkembangan yang berbeda-beda di antara para komponis romantik di antara bangsa-bangsa. Artinya musik romantik mengambil alih semua jenis musik klasik, namun diperluas dan dirubah. Kita bisa lihat ada musik lagu piano, lagu seni, simfonise, miskofarma, harmonik klasik dikembangkan dalam harmonik romantik dengan tambah pada kromatis alternasi. Ada melodik, ada ritmik, ada warna suara. Jadi kalau melodik itu seperti dalam musik klasik, begitu pula dalam musik romantik melodi umumnya. Jadi ini melodi bukan pertama-tama diciptakan menurut peraturan dan hukum-hukum estetis, tapi dianggap sebagai wadah dari ungkapan rohani. Ritmik selama zaman klasik telah dikembangkan dan ditangani dengan sangat teliti karena ikut secara hakiki sebagai sarana ungkapan. Warna suara romantik mengalami musik sebagai jiwa kosmos dan suara alam. Maka tidak mengherankan bahwa diutamakan instrumen alamiah seperti corno, waldron. Jadi kita bisa baca di sini. Ada melodi ritmik, warna suara, kita bisa lihat sama-sama di sini. Oke, demikian presentasi saya. Semoga bisa menambah wawasan pengetahuan kita bagi teman-teman yang menonton, bagi semua. Terima kasih. Salam dahsyat.